Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Abdullah Al-Hanif. Saudara sekalian, kita akan mencoba untuk membahas satu permasalahan yang menjadi impian setiap orang, yang menjadi keinginan setiap orang, yaitu bahagia. Semua orang menginginkan kebahagiaan. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan itu, dia berusaha dengan berbagai macam cara. Ada yang berpikir bahwa kebahagiaan itu akan dia dapat jika dia mempunyai harta yang banyak. Maka dia bekerja siang dan malam untuk mengumpulkan harta supaya dia mendapatkan kebahagiaan. Ada juga yang berpikir bahwa kebahagiaan itu terletak pada pangkat. Maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pangkat dan jabatan yang tinggi, meskipun kadang-kala menghalalkan berbagai macam cara. Ada juga yang berkeyakinan bahwa kebahagiaan itu ada pada status sosial. Ketika dia dipuji, ketika dia disanjung, pada posisi tinggi, naik daun, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Tetapi apakah Anda tahu bahwa sebenarnya kedamaian dan kebahagiaan itu tidak bisa kita cari? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa kedamaian itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kedamaian itu bukan didapat dengan pencarian kita. Maknanya bahwa kedamaian itu tidak terdapat pada harta yang banyak. Kalau kita punya harta yang banyak, otomatis tak akan bahagia, tidak? Atau kalau kita menjadi orang berpangkat, maka kita akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan? Juga tidak begitu. Tetapi kedamaian dan kebahagiaan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin kita berpikir, kalau begitu gimana dengan segala usaha kita? Baiklah, jadi bedanya Allah dengan manusia. Kalau Allah itu tidak akan pernah salah dalam memberi. Tidak seperti manusia. Kalau manusia kadang-kala dia bersikap subjektif. Kalau dia senang, maka dia dikasih. Kalau dia tidak senang, ya tidak dikasih. Kalau dia senang, ya diterima apapun yang diucapkan. Kalau tidak senang, ya tidak diterima. Itu kan kadang-kala sifat manusia seperti itu. Tetapi Allah itu tidak pernah salah di dalam memberi. Ketika Allah memberikan kedamaian kepada seseorang, maka orang itu memang berhak untuk mendapatkannya. Nah, terus bagaimana supaya kita termasuk daripada orang yang berhak untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan? Pengarang kitab Manazilus Sa'irin, beliau menjelaskan bahwa kedamaian itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi, kepada orang-orang mukmin, dan di sana ada 3 tingkatan. Nah, 3 tingkatan ini nantinya yang akan kita kejar. Karena disitulah kedamaian itu berada, dari situlah Allah akan menurunkan kedamaian kepada kita. Apa itu 3 tingkatan? Yang pertama, as-sakinah fil khusyu'. Kedamaian dan ketentraman jiwa yang Allah berikan, Allah turunkan di dalam kekhusyukan. Jadi Allah akan berikan kita kedamaian, Allah akan berikan kita ketentraman ketika kita beribadah khusyuk dan khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak bisa khusyuk, hati kita tidak akan pernah bisa damai. Makanya kadang-kala kan kita merasa barangkali kita sudah melaksanakan sholat, tapi usai sholat biasa saja. Tidak ada rasa ketentraman dalam hati kita. Kita melaksanakan puasa,
tetap saja hati kita gersang. Kenapa? Karena bisa jadi sholat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu tidak khusyuk dan tidak hikmat. Jadi kita berusaha untuk khusyuk dan khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itu tingkatan yang pertama loh ya. Tingkatan yang pertama. Orang yang akan mendapatkan kedamaian dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala pada tingkatan yang pertama. Tingkatan yang paling gampang, yaitu menjalankan ibadah dengan khusyuk dan khidmat. Kemudian yang kedua, kedamaian dan ketentraman yang akan Allah berikan karena muamalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan muamalah yang baik. Baiklah, muamalah itu apa? Jadi muamalah itu adalah hubungan atau interaksi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kedamaian, Allah akan berikan ketentraman ketika hambanya itu menjaga interaksi yang baik dengan Allah, menjaga interaksi dengan rasa syukur, menjaga interaksi dengan tawakal, menjaga interaksi dengan mu'aqabah, mujahadah, muraqabah, dan interaksi-interaksi yang lain yang dijalin dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah nanti Allah akan menurunkan kedamaian. Kemudian tingkatan yang ketiga yang paling tinggi. Nah, ini yang sulit. Karena tingkatan yang paling tinggi kata Imam Ghazali ini tingkatannya para nabi, para wali. Kayaknya kalau kita berat banget. Yaitu kedamaian yang Allah akan berikan kepada orang yang dia ridho terhadap musibah yang menimpanya. Ini berat sekali. Ridho loh ya, bukan sabar. Ya, sabar dengan ridho itu beda. Bedanya apa? Kalau orang sabar, dia diberi musibah, dia terima, tapi dia punya harapan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau segera selesaikan musibah yang menimpa diriku. Itu sabar. Tapi kalau ridho, dia terima musibah itu dan dia tidak berharap, tidak berdoa kepada Allah supaya musibahnya hilang. Nah, berat kan? Jadi ketenangan dan ketentraman yang akan Allah berikan kepada orang yang ridho dengan musibah yang Allah berikan kepadanya. Jadi itulah amalan-amalan yang akan menurunkan kedamaian. Nah, mudah-mudahan kita bisa menapakinya dari dasar tadi ya, dari berusaha untuk mengkhusyukkan setiap ibadah kita dengan penuh khidmat kepada Allah. Kalau sudah bisa itu kita tingkatkan lagi menjalin muamalah hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau bisa juga kita meningkat kepada ridho terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.